Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kanada yang memutuskan untuk menutup akses bebas bagi Amerika ke Alaska. Bayangin, jalur vital yang selama ini jadi jembatan perdagangan dan transportasi antara kedua negara, tiba-tiba berubah jadi medan pertempuran ekonomi yang penuh intrik. Di sini, kita bakal kupas tuntas apakah langkah ini cuma gertakan atau justru taktik jitu dari Kanada menghadapi agresi tarif dari Presiden Trump yang katanya picik dan ceroboh. Baru-baru ini, Presiden Trump mengumumkan penundaan tarif 25% selama 1 bulan pada banyak impor dari Kanada. Penundaan ini sempat jadi perbincangan hangat karena terlihat sebagai upaya untuk mendinginkan ketegangan. Namun, jangan salah, di balik penundaan tarif itu tersimpan dinamika politik dan ekonomi yang jauh lebih kompleks. Di tengah diskusi panjang antara pejabat Amerika dan Kanada, Menteri Keuangan Kanada, Dominic LeBlanc, dengan tegas menyatakan bahwa gelombang kedua tarif pembalasan senilai $125 miliar ditunda hingga 7 April. Sementara itu, tarif awal yang menargetkan barang-barang Amerika senilai $30 miliar masih tetap berlaku, menciptakan kondisi yang serba kontradiktif dan penuh tekanan. Nah, ini yang bikin kita mikir, apa sebenarnya tujuan dari semua langkah ini? Di satu sisi, tampak seperti Kanada mencoba untuk meredam gejolak perdagangan yang disebabkan oleh kebijakan agresif Amerika. Di sisi lain, ada upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada perdagangan dengan Amerika. Bayangin aja, British Columbia sebagai penghubung penting antara daratan Amerika dan Alaska, akan memperkenalkan undang-undang yang memungkinkan provinsi tersebut mengenakan tol pada kendaraan komersial yang melintas ke Alaska. Langkah ini bukan sekadar soal pengenaan biaya tambahan, melainkan juga simbol perlawanan dan pertahanan ekonomi dari serangan tarif yang dianggap tidak adil. Kita nggak cuma berbicara soal tarif, ada unsur strategis yang sangat menarik di sini. British Columbia berencana juga untuk mewajibkan aditif bahan bakar karbon rendah pada bensin dan solar yang diproduksi di Kanada. Bayangin, dengan undang-undang ini, British Columbia nggak hanya melindungi industri dalam negerinya, tapi juga menciptakan mekanisme baru untuk menghilangkan hambatan perdagangan internal. Hal ini sekaligus jadi bentuk solidaritas antara pemerintah daerah dan bisnis lokal dalam menghadapi tekanan dari luar. Mungkin inilah strategi Kanada untuk menyeimbangkan kembali hubungan dagang yang selama ini terlalu condong ke arah Amerika. Di balik semua kebijakan ini, terselip pula cerita perjalanan panjang Alaska sebagai exclave yang terpisah dari 48 negara bagian Amerika. Alaska yang harus melalui wilayah Kanada untuk bisa terhubung dengan negara bagian lainnya, punya posisi strategis yang nggak bisa dianggap remeh. Jalan Raya Alaska alias Jalan Raya Alcan merupakan nadi penting yang menghubungkan Dawson Creek di British Columbia hingga Delta Junction. Meski jalur ini dibangun sejak Perang Dunia II untuk kepentingan militer, hari ini ia menjadi tulang punggung perdagangan, transportasi barang, dan pergerakan orang antara kedua negara. Selain darat, peran Kanada sebagai jalur transit juga terlihat jelas dalam transportasi udara dan pengiriman laut. Banyak penerbangan antara Alaska dan Amerika lainnya melewati wilayah udara Kanada, bahkan beberapa di antaranya harus singgah di kota-kota Kanada. Hal ini bikin kita mikir, seberapa besar sebenarnya ketergantungan Amerika pada rute-rute yang melintasi Kanada. Data menunjukkan bahwa perdagangan antara Alaska dan Kanada bernilai lebih dari $1 miliar per tahun. Dari jumlah itu, sekitar $596 juta diekspor dari Alaska ke Kanada, sedangkan $753 juta barang diimpor ke Alaska dari Kanada. Bayangin dampaknya jika akses ini diblokir atau dibatasi. Nah, jangan salah, langkah Kanada ini nggak hanya soal ekonomi, tapi juga berkaitan dengan identitas nasional dan kedaulatan. Sejumlah provinsi di Kanada, seperti Nova Scotia, Alberta, dan Manitoba, sudah mengumumkan berbagai tindakan pembalasan. Nova Scotia misalnya, melarang bisnis Amerika untuk mengajukan penawaran dalam kontrak pemerintah provinsi
dan menghapus produk alkohol buatan Amerika dari rak toko minuman keras. Sementara itu, Alberta dan Manitoba pun mengumumkan kebijakan yang tak kalah keras, seperti penggandaan tol untuk kendaraan komersial Amerika dan peninjauan ulang perjanjian yang ada. Semua tindakan ini jelas merupakan respons langsung terhadap kebijakan tarif Presiden Trump yang dianggap merugikan keluarga dan bisnis di kedua sisi perbatasan. Langkah-langkah strategis ini bukan saja memperlihatkan tekad Kanada untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi, tapi juga mengirim pesan tegas kepada Amerika. Kami nggak akan tinggal diam saat ada ancaman perdagangan yang merusak keseimbangan. Perdana Menteri British Columbia, David Eby, dengan lantang menyatakan bahwa tindakan ini adalah bentuk pembelaan terhadap warga Kanada dan industri dalam negeri. Kami nggak akan mundur sampai ancaman ini dicabut dari meja perundingan, ujarnya. Kalimat ini pun seakan menggema ke seluruh penjuru negeri, menyuarakan semangat perlawanan dan kebanggaan nasional yang tinggi. Konflik dagang antara Amerika dan Kanada sudah menjadi kisah panjang yang penuh liku. Mulai dari Perang Kayu yang dimulai pada tahun 1982, konflik kuota susu, hingga pertempuran tarif baja dan aluminium di era pemerintahan Trump. Setiap konflik selalu berujung pada kompromi dan negosiasi yang keras. Bahkan, pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, tarif hingga 30% pernah dikenakan pada baja asing, meski akhirnya ditarik setelah tekanan global. Sejarah panjang ini mengajarkan kita bahwa ketika salah satu pihak menerapkan kebijakan proteksionis secara berlebihan, reaksi keras dari pihak lain tak terhindarkan. Dan kali ini, reaksi Kanada pun tampak sangat terkoordinasi dan penuh strategi. Tapi apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Kanada? Apakah mereka semata-mata ingin mengurangi ketergantungan pada Amerika dengan mendorong diversifikasi pasar, ataukah ada strategi politik yang lebih dalam lagi? Beberapa analis berpendapat bahwa upaya diversifikasi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang Kanada untuk memperkuat hubungan dengan pasar-pasar baru di Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Kanada pun mempercepat negosiasi dengan perjanjian-perjanjian seperti CPTPP dan CEDA, serta mendorong bisnis domestik untuk mengalihkan ekspor ke pasar-pasar alternatif. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa Kanada memiliki kendali atas nasib ekonominya sendiri, tanpa terlalu tergantung pada kekuatan ekonomi tetangganya yang besar, yaitu Amerika. Selain itu, upaya menutup akses bebas ke Alaska juga memiliki dampak strategis di bidang energi. Alaska kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam, yang selama ini dialirkan ke pasar internasional melalui jaringan pipa yang melewati Kanada. Dengan menerapkan kebijakan baru, Kanada berupaya mengamankan rute-rute pengiriman energi tersebut dan memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam ini tetap mengalir ke dalam negeri. Tentu saja, langkah ini berisiko menimbulkan gesekan lebih lanjut dengan Amerika, yang selama ini sangat bergantung pada pasokan energi dari Alaska. Jadi apakah ini merupakan strategi untuk mempertahankan keunggulan ekonomi, atau justru bisa memicu konflik energi baru di kawasan tersebut? Di balik segala kebijakan dan pernyataan tegas itu, terdapat pula dinamika politik domestik yang tidak kalah menarik. Pemerintah Kanada, baik di tingkat federal maupun provinsi, tampak semakin bersatu dalam menghadapi ancaman dari luar. Gugus Tugas Keamanan Ekonomi dan Perdagangan pun dibentuk untuk menyatukan pemimpin bisnis, buruh, dan masyarakat adat dalam mencari solusi terbaik bagi bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa meski tekanan dari Amerika cukup besar, semangat gotong royong dan solidaritas nasional di Kanada tetap kuat. Para pemimpin dari berbagai provinsi, seperti Perdana Menteri Daniel Smith dan Perdana Menteri Andrew Furey, sudah mulai merancang strategi untuk menanggulangi dampak tarif dengan cara-cara kreatif, termasuk membuka pasar ekspor baru dan meninjau ulang kebijakan perdagangan internal. Namun, di balik semua strategi dan reaksi keras tersebut, muncul pertanyaan mendasar. Apakah langkah Kanada ini akan membuat hubungan bilateral dengan Amerika semakin tegang, atau justru memaksa kedua negara untuk duduk bersama dan menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi yang lebih adil?
Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kebijakan pembalasan yang semakin agresif bisa berujung pada perang dagang yang berkepanjangan, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa langkah ini justru menjadi katalis untuk perbaikan sistem perdagangan internasional dengan menekankan pentingnya keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan ekonomi global. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana situasi ini berkembang. Dengan penundaan tarif yang diumumkan oleh Presiden Trump, situasi menjadi semakin kompleks. Sementara Amerika mengurangi tekanan tarif pada beberapa impor, Kanada justru bersikap tegas dengan merancang undang-undang dan kebijakan pembalasan yang tak hanya reaktif, tapi juga proaktif. Misalnya, pelarangan pembelian minuman keras Amerika oleh cabang distribusi minuman keras PC dan pengalokasian dana kontingensi untuk melawan tarif menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kanada sudah mulai bersiap menghadapi skenario terburuk. Kebijakan seperti ini, meski terdengar keras, merupakan sinyal bahwa Kanada tidak mau lagi menjadi korban dalam konflik perdagangan yang selalu timpang. Tak ketinggalan, dampak dari kebijakan ini juga dirasakan di sektor transportasi. Kendaraan komersial yang melintasi wilayah British Columbia ke Alaska harus siap menghadapi tol baru yang bisa berdampak pada biaya logistik dan harga barang. Hal ini tentu saja bisa memicu kenaikan harga di kedua sisi perbatasan, yang pada akhirnya akan dirasakan oleh konsumen. Di samping itu, penerapan aditif bahan bakar karbon rendah yang harus bersumber dari Kanada merupakan langkah yang sekaligus mendukung industri dalam negeri, meski mungkin menambah beban biaya bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bergantung pada bahan bakar impor. Semua ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam ranah perdagangan internasional, tetapi juga langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah semua ketidakpastian dan ketegangan ini, apakah semua langkah ini cukup untuk menekan agresi tarif dari Amerika, atau malah akan memicu reaksi berantai yang lebih merugikan? Dengan sejarah panjang konflik perdagangan antara kedua negara, kita harus siap melihat babak baru yang penuh intrik dan strategi. Kanada seolah mengajarkan bahwa dalam dunia perdagangan global, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah tarif yang dikenakan, tetapi juga dari kemampuan untuk merespons dengan inovasi, keberanian, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sementara itu, pihak Amerika juga nggak tinggal diam. Di balik sikap Trump yang kadang terlihat impulsif, ada dinamika politik dalam negeri yang membuat strategi tarif dan pembalasan menjadi semakin rumit. Para legislator dan pemimpin bisnis Amerika pun sedang mencoba mencari celah untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan ini. Namun, dengan aksi koordinasi yang semakin solid di Kanada, terlihat jelas bahwa lawan ini bukanlah pihak yang mudah dihadapi. Keterkaitan infrastruktur, energi, dan perdagangan antara kedua negara membuat setiap langkah salah satu pihak akan berdampak langsung pada yang lain. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana negosiasi dan dinamika pasar global menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Apakah ini akan menjadi momen yang mengubah wajah hubungan dagang antara Amerika dan Kanada? Atau justru konflik ini akan membuka jalan bagi inovasi dan diversifikasi pasar yang lebih luas? Di balik setiap kebijakan dan strategi, ada keinginan untuk menciptakan keseimbangan baru dalam sistem perdagangan global yang selama ini sangat bergantung pada dominasi satu kekuatan besar. Nah, di balik semua strategi, reaksi, dan perhitungan ekonomi ini, satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan babak baru dalam konflik dagang global yang tidak hanya menyangkut angka dan tarif, tapi juga identitas, kedaulatan, dan masa depan hubungan internasional. Setiap langkah yang diambil, dari penundaan tarif oleh Presiden Trump hingga kebijakan tegas dari provinsi-provinsi Kanada, menunjukkan betapa kompleksnya permainan geopolitik yang melibatkan banyak pihak. Dan disinilah letak serunya, setiap keputusan akan mengubah dinamika pasar, mempengaruhi harga barang, dan yang paling penting, membentuk masa depan ekonomi global. Gimana menurut kalian? Apakah langkah Kanada yang menutup akses bebas ke Alaska ini cerdas sebagai taktik pertahanan, atau justru menjadi provokasi yang bisa memicu eskalasi konflik dagang lebih lanjut? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.